Lalu sekarang kita akan gunakan di dalam halaman ini. Ya, bagaimana cara kita menggunakan? Ada beragam cara untuk kita memanggil list. Ada yang kita menggunakan paging controller, kemudian grid builder, kemudian feature, ya. Jadi beberapa cara tersebut yang akan kita coba. Nah, untuk yang paling basic, kita akan menggunakan feature builder, ya. Feature builder ini hanya bisa digunakan terhadap fungsi yang basisnya sifatnya feature. Jadi kalau ini feature berarti bisa kita gunakan. Jadi hampir semua yang data, konstruksi data yang nanti ada hubungannya dengan API service selalu kita gunakan feature. Oke. Namun ada kelemahan, kita harus menggunakan static ketika si fungsi ini harus dipanggil dari kelas lainnya. Oke. Berikutnya, oke, kita ada di petani pig sekarang. Kita akan mencoba nampilin di bodinya, ya adik-adik ya. Kita akan mencoba nampilin di sini, di dalamnya ini. Oke, kita tarik nafas dulu. Nah, kita akan menggunakan sebuah feature body, ya, feature builder. Kemudian kita gunakan juga, jadi si feature builder ini supaya gampang nanti kita ngambil objeknya, kita tetap harus tampilkan list, ya, minimal list. Oke, list tipe datanya, ya. Kemudian kalau sudah pasti kita panggil petani, ya kita panggil petaninya. Oke. Nah, secara default seperti ini yang umum kita gunakan. Jadi setiap fungsi yang nanti memanggil perulangan untuk dapetin elemen dari si objek, dari si array, maka kita akan gunakan seperti ini. Oke, tipe datanya, setelah itu baru si objeknya. Nah, karena kita feature berarti di sini ada fungsi feature atau apalah widgetnya. Setelah itu kita akan memanggil fungsi epistatic, kelasnya si epistatic, kemudian fungsi get petani. Nah, di dalamnya setelah ini baru kita build, ya. Build konteks. Ini sih boleh aja entah konteks atau apapun itu, karena nanti ini adalah sebuah variabel. Namun secara umum yang sepakati adalah seperti ini. Kalau ini misalnya konteks, nggak masalah. Ya, yang penting di bawahnya nanti ya gunakan konteks. Jadi ini berupa variabel, ya. Kemudian snapshot. Snapshot ini pun seperti itu, hanya variabel biasa. Oke, hanya variabel biasa. Jadi snapshot ini digunakan untuk menangkap data dari si get petani ini. Kita tampung di snapshot. Kemudian kita akan tampilkan berikutnya, ya. Oke, sampai di sini. Nah, ini udah bisa, udah nggak ada error, ya. Berarti ini udah selesai. Kalaupun di run ini pasti bisa jalan, walaupun nggak tampil apa-apa, ya. Oke, berikutnya apa yang akan kita gunakan apa yang kita lakukan di dalamnya ini? Yang pertama kita akan menampilkan jika. Jadi ada jikanya. Jika snapshotnya itu tidak kosong, ya, atau kosong, ya, duluan connection state-nya lagi melakukan koneksi, jadi karena dia basisnya future, jadi belum selesai melakukan koneksi, maka kita akan tampilkan berupa loading bar, ya. Oke, connection, kita akan panggil connection state waiting. Oke, ketika ini masih waiting, maka kita tampilkan return sebuah loading bar, ya, atau yang biasa kita gunakan circular progress indikator. Oke, sudah, ya. Jadi seperti ini. Ini akhiri.
Setelah itu jika tidak jadi prosesnya setelah selesai, kita mau apakan? Kita akan membawa data ini, kita akan simpan dalam sebuah variabel baru. Ya, jadi agak repot ketika kita menggunakan list builder seperti ini karena data yang di sini belum dapat kita ambil secara langsung. Ya, kita harus mesti gunakan tampung data dulu dengan sebuah list baru, list petani misalnya, sama seperti tadi ya. Oke, oh sorry, ini bukan inisialisasi, ini kita ambil dari snapshotnya, snapshot data. Kemudian jangan lupa not nullnya ya, atau null safety-nya ini selalu ada. Ketika datanya null biar tidak error. Oke. Berikutnya baru kita return sebuah kontainer. Nah, di sini baru kita akan masuk ke apa namanya, ke UI, nampilin si data tadi. Ini kita gunakan padding secara default aja ya. Semua sisi kita kasih 5. Oke, jangan lupa kita akhiri setiap widget itu. Oke. Ketika kita nge-return, maka jangan lupa kita harus akhirin. Berikutnya kita isikan, kita panggil, kita tampilkan dalam sebuah list view. Karena dia basisnya builder, sehingga kita gunakan widget list view builder. Nah, ini jangan sampai salah ya. Ketika kita menggunakan feature builder, jangan lupa nanti gunakan juga list view buildernya. Nah, setelah itu yang penting adalah ada item account. Item countnya ini jumlah itemnya harus kita pakai, harus kita definisikan. Ini kita ambil dari si list petani .length. Oke. Apakah kita bisa menggunakan snapshot data ini? Coba kita ya. Harusnya kan bisa, biar tidak perlu. Oke, nggak bisa ya. Karena kita harus definisikan dulu di sini. Kita harus bawa ke variabel baru. Karena di sini kita nggak bisa isi null. Oke, bisa. Nah, kita coba gunakan ini ya. Kita abaikan ini dulu. Oke. Berikutnya, setelah ini kita akan mulai membuatnya. Ada item builder, kemudian build konteksnya, konteks. Oke, berikutnya ada integer untuk nampung data indeksnya. Setelah itu kita akan tampilkan dalam sebuah kolom ya. Nah, karena kita menggunakan kolom, maka akan ada beberapa children. Nah, childrennya ini akan terdiri dari beberapa list nama petaninya tadi ya. Kita gunakan inkwell aja. Jadi animasi tombol ketika diklik. Jadi inkwell. Berikutnya di dalam inkwell ini ada on tab nanti. Sorry, ada inkwell on tab. Oh, sorry, bukan inkwell. Oke. On tab. Oke. Nah, setelah ini baru kita akan buat childnya. Childnya berupa kontainer. Karena di dalamnya kita akan isi sebuah border misalnya, kemudian color. Ini double infinity ini adalah supaya kontainernya full lebarnya ya. Berikutnya kita perlu decoration ya. Decoration, jadi kita akan ngisi border, kita panggil dengan box decoration. Box decoration. Oke. Dalamnya kita akan gunakan border radius. Border radius. Oke. Kita gunakan circular. Oke. 5, oke, 3 aja. Oke, cukup ya. Kemudian colornya, background colornya kita gunakan white. Oke, berikutnya kita kasih border
border all saja. Misalnya width-nya adalah 1, kemudian color-nya kita kasih gray ya, gray. Oke, nggak ada. Oke, kita pakai yang ada aja. Oke, berikutnya nih masih ada error ini. Kira-kira apa? Oke, border all. Oh, ini nggak ada komanya. Oke. Nah, ini baru decoration, sekarang baru child-nya. Si container ini memiliki child berupa row ya, berupa row karena nanti kita akan ada image dan nama petaninya tadi ya. Row pertama nanti kita menggunakan image di sini, kemudian row berikutnya kita akan kasih dia kolom ya. Oke, sebentar, kita akan gunakan children, kemudian si kolom ini memiliki children berupa teks. Teksnya ini yang pertama, teks yang di atasnya kita akan gunakan untuk menampung nama si petani. Jadi kita akan coba gunakan ini aja dulu. Oke, kita akan coba gunakan ini dot nama. Nah, ini nggak bisa. Jadi nggak mau tampil elemennya dari si datanya ini. Oleh karena itu kita perlu definisikan dia bahwa si petani ini adalah sebuah objek dari kelas petaninya ini yang memiliki atribut berupa nama, kemudian apa tadi, nick dan lain sebagainya ya. Oke. Oke, kita akan kemudian jangan lupa kita panggil indeksnya. Jadi karena ini masih list, jadi jangan lupa kita panggil indeksnya. Setelah itu baru kita akan panggil si namanya, nama petani itu. Oke. Berikutnya teks yang kedua, kita akan panggil nama kelompok. Oke. Kemudian kita akan kasih style. Text style berupa font size-nya kita kasih 8. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita akan kasih berupa icon. Dia ada icon, ada nama ya. Sementara kita akan gunakan icon biar kelihatan. User misalnya. Oke. Kita akan coba. Oke, udah nggak ada error ya. Nah, sudah tampil di Maulia ya. Jadi kita punya data petani yang memiliki atribut berupa nama, nick, alamat dan sebagainya. Kemudian kita akan isi data tersebut dengan perulangan 9 data, 9 anggota petani ya. Ada petani 1, petani 2, petani 3 dan seterusnya. Oke, jadi ada 10. Nah, berikutnya kita return, kita tampilkan si petani P gini. Oke, namun di sini masih terlalu rekat sehingga kita perlu sebuah padding ya barangkali biar tidak terlalu rekat. Oke, oleh karena itu kita di sini perlu padding. Kalau padding paham rasanya adik-adik ya. Padding edge 5 katakanlah. Kemudian jadi padding setiap list ya. Margin jadi antara jarak satu list dengan list yang lain. Kita gunakan edge only top 10 misalnya. Oke, kita lihat perbedaannya. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, jadi setelah ini kita akan kita kasih kalau justify-nya ya. Kalau di pengembangan web kita ada kenal text line-nya. Kalau di sini menggunakan main alignment. Ada center untuk tengah-tengah, kemudian start untuk dari kiri, end untuk yang dari kanan. Kemudian between ini
dari kiri dan kanan dipenuhin, kalau ini di tengah-tengah. Oke, kita akan gunakan start. Nah, setelah ini jadi setiap data ini nanti bisa diklik ya, bisa diklik. Oke, jadi setiap data ini bisa diklik, bisa nampilin sesuatu detail dari si penggunanya. Oke, namun sebelum lanjut, di sini akan saya kasih sebuah gambar ya. Gambarnya kita akan gunakan yang online ya, barangkali kita akan cari gambar online. Oke, kita akan menggunakan sebuah image asset network ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara pemanggilan. Yang pertama ada image asset, image.asset. Jadi ini image-nya tersimpan di device. Kemudian yang berikutnya ada SVG, yang paling bagus, paling ringan. Kemudian terakhir kita akan menggunakan network ya. Jadi network ini image-nya kita ambil dari network ya, network, sehingga aplikasi kita nanti wajib untuk terhubung internet. Oke, kita akan coba. Nah sudah mau, cuman kita belum atur untuk size-nya ya. Jadi width-nya kita atur misalnya 20. Nah, nanti image ini tidak tampil di sini. Kita tidak sisipkan di sini, tetapi kita akan isikan si image ini di API-nya. Jadi di API statiknya. Jadi di paling belakang ada rasanya image ya, foto. Di sini kita akan kasih. Ya, di sini kita akan kasih. Oke, sehingga nanti image-nya benar-benar tampil secara dinamis. Ya, oleh karena itu di sini kita panggil dengan nama elemennya. Apa nama elemennya? Foto ya. Oke. Jadi barangkali nanti adik-adik nanti, karena ini masih statis, jadi image-nya masih sama semua ya, masih sama. Kalau nanti ini akan dinamis, berarti image-nya nanti baru akan berubah-ubah. Nah, sekarang kita akan mencoba mengirim data ini, data nama petani ini untuk di halaman detailnya ya. Oleh karena itu kita akan membuat satu halaman lagi untuk menampung si detail petani ini